Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan masuk kepada materi terakhir di dalam surat Tinas, yaitu berkenaan dengan kaidah kebahasaan surat pribadi maupun surat Tinas. Yang pertama akan kita bahas adalah berkaitan dengan kaidah kebahasaan dari surat pribadi terlebih dahulu. Surat pribadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama adalah pemilihan kata sapaan bersifat pribadi atau biasanya penggunaan pilihan katanya ini berkaitan dengan kata emotif dan juga kata ekspresif. Nah, kata emotif dan kata ekspresif ini apa? Biasanya itu adalah yang berkaitan dengan perasaan, seperti itu. Jadi pilihan katanya ini berkaitan dengan perasaan si penulis. Contohnya, aku senang mendapatkan balasan surat darimu. Nah, di sini ada penggunaan kata emotif atau kata ekspresif, yaitu adalah pada kata aku senang. Seperti itu kira-kira. Jadi, menggambarkan perasaan si penulis ini perasaan seperti apa? Perasaan senang. Karena mendapatkan surat dari si penerimanya. Kira-kira seperti itu. Lalu, yang kedua adalah bahasa surat pribadi tidak formal. Jadi maksudnya tidak formal ini adalah ragam bahasanya tidak baku. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa yang akrab, dan menggunakan bahasa yang santai. Meskipun begitu, tetap memperhatikan kesantunan berbahasa. Contohnya nih, maaf Kak, aku baru sempat balas surat darimu. Nah, di sini meskipun ragam bahasa tidak baku, tetapi tetap memperhatikan norma kesopanan atau kesantunan berbahasa. Nah, kita tahu bahwa sempat ini adalah ragam tidak baku. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pilihan ragam bahasa tergantung penerima. Maksudnya seperti apa? Jadi, bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi itu tergantung kepada penerima, tergantung kepada siapa kalian mengirim surat tersebut. Misalnya, jika kalian ingin mengirimkan surat kepada orang yang lebih tua, maka pemilihan bahasanya pun jauh lebih sopan. Tidak mungkin kalian mengirim surat kepada orang lebih tua menggunakan bahasa seperti kalian mengirimkan surat kepada teman kalian, misalnya, halo bro, lo apa kabar? Misalnya seperti itu. Kan tidak mungkin seperti itu. Pasti, halo kak, bagaimana kabarmu? Pasti seperti itu. Ya, jadi pilihan ragamnya tergantung kepada penerima surat. Selanjutnya, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Maksudnya ini adalah seolah-olah kalian ini sedang berbicara langsung. Contohnya, halo sis, apa kabar? Ya, aku rindu sekali dengan ayah. Ananda, bagaimana kabar kuliahmu? Ya, di sini maksudnya ini adalah kata sapaan untuk ayah. Ananda di sini biasanya itu adalah kiriman surat dari orang tua kepada anaknya. Misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, untuk kata ganti orang pertama dan kedua ini ada tunggal dan ada jamak. Untuk orang pertama, tunggalnya itu biasanya menggunakan kata saya, aku, lalu jamaknya lebih dari satu orang, kami, kita. Lalu kata ganti orang kedua, untuk tunggalnya adalah kamu, Anda, engkau, saudara. Lalu jamaknya itu adalah kalian. Seperti itu ya. Lalu kita masuk kepada kaidah kebahasaan surat dinas. Untuk kaidah kebahasaan surat dinas, yang pertama itu adalah pilihan kata sapaan bersifat formal. Jadi tidak bisa kalian memilih pilihan katanya ini bersifat yang tidak formal seperti yang tadi, seperti surat pribadi. Halo sis, tidak bisa seperti itu. Pasti akan seperti ini.
Bapak atau Ibu wali murid, Ibu wali kelas, kepala SMP Tunas Bangsa, dan lain sebagainya. Jadi, pilihan kata sapanya itu pasti bersifat formal. Disesuaikan kepada siapa kalian mengirim surat, gitu kira-kira. Lalu penggunaan ragam baku. Nah, ragam baku di sini maksudnya itu adalah pemilihan kosakatanya ini adalah pemilihan kosakata baku. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ragam bakunya itu apa? Jadi ini bahasa-bahasa atau ragam bahasa yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita lihat ragam bakunya misalnya, risiko. Nah, risiko ini adalah ragam baku. Kalau tidak bakunya adalah resiko. Sekadar, ragam tidak bakunya sekedar. Lalu ragam bakunya sandal, ragam tidak bakunya sendal. Lalu ragam bakunya adalah telepon, telepon. Lalu ragam tidak bakunya telepon, tilpun, telepon. Lalu frustasi, ragam tidak bakunya frustasi. Maaf, ragam baku frustrasi, ragam tidak bakunya adalah frustasi. Lalu sirine, ini ragam tidak bakunya itu adalah sirene. Lalu ragam baku peranti, ragam tidak bakunya adalah piranti. Begitu pula misalnya gak, ragam bakunya adalah tidak. Lalu ya, ragam bakunya adalah iya, seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kesalahan-kesalahan di dalam surat dinas. Ini harus betul-betul kalian perhatikan. Yang pertama, kita lihat dari kesalahan pada kepala surat. Nah, kalau untuk kepala surat, biasanya atau kop surat ini akan ada nama jalan. Nah, penulisan kata jalan disingkat menjadi JL atau JLN. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Seharusnya penulisan kata jalan ini tidak boleh disingkat. Jadi langsung. Jalan Nusa Ketapang. Tidak boleh JLN. Jadi kalau di kop surat itu penulisan nama jalan itu tidak boleh disingkat. Jadi harus jelas. Jalan Nusa Ketapang. Ini yang benar. Tidak boleh menjadi JL. Nusa Ketapang. Harus jelas gitu. Lalu yang kedua, penulisan alamat disingkat. Nah, penulisan alamatnya pun tidak boleh kalian singkat. Tidak boleh menjadi Jalan N Ketapang, misalnya seperti itu. Jadi harus jelas N-nya ini apa gitu. Jadi harus Jalan Nusa Ketapang. Lalu begitu pula di kepala surat atau kop surat ini akan ada nomor telepon. Jadi harus jelas nomor telepon. Kalian harus tulis telepon. Langsung berapa? Misalnya 021, misalnya seperti ini. Tidak boleh disingkat menjadi TLP atau top gitu. Jadi tidak boleh disingkat gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang benar. Organisasi intrasekolah atau OSIS SMP Nusantara. Jalan Nusa Ketapang, teleponnya. Nah, ini jelas ya. Jalannya tidak disingkat, lalu nama jalannya atau alamatnya pun tidak disingkat, lalu teleponnya pun juga lengkap, telepon seperti itu. Ini untuk kesalahan yang pertama. Lalu selanjutnya kesalahan yang kedua. Nah, kesalahan yang kedua itu adalah penulisan tanggal surat di dalam surat dinas. Untuk penulisan tanggal surat di surat dinas itu, nah yang pertama, penulisan tanggal surat didahului nama tempat atau nama kota. Jadi, untuk surat dinas, penulisannya itu tidak perlu lagi menggunakan nama kota. Tidak perlu lagi misalnya seperti ini. Jakarta, 16 Februari 2021. Tidak perlu lagi. Karena kan biasanya itu sudah ada kepala surat. Jadi langsung saja. 16 Februari 2021. Lalu kesalahan yang kedua, biasanya itu adalah penggunaan singkatan pada bulan surat. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus jelas. Tidak boleh 16 Feb 2021. Harus lengkap. 16 Februari 2021. Lalu penggunaan angka untuk bulan. Nah, biasanya
Kalau di surat dinas itu tidak boleh menggunakan angka untuk bulan surat. Jadi harus menggunakan huruf ya. 16 Februari 2021. Jangan seperti ini, 16 strip bulan 2 2021. Ini salah ya. Jadi yang benar itu adalah 16 Februari 2021. Nah, Februarinya ini tidak disingkat, nama bulannya tidak disingkat atau tidak diganti dengan angka. Dan juga jelas. Dan juga jangan diberikan tanda titik seperti ini ya. Jadi hanya 16 Februari 2021. Ini untuk kesalahan pada penulisan tanggal surat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, kita lanjut lagi. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan penulisan di lampiran. Nah, kalau untuk menuliskan lampiran, kalian harus jelas. Nah, kata lampiran ditulis lengkap dan tidak diakhiri titik. Jadi tulisnya lengkap. Lampiran 1 eksemplar. Tidak boleh, misalnya, tidak boleh 1 eksemplar seperti itu. Kalaupun mau disingkat, kalian harus menggunakan titik titik dulu, baru ini apa tuh namanya, baru tanda titik 2, harus seperti ini. 1 eksemplar. Dan juga biasanya untuk penulisan angkanya itu menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Bukan lagi menggunakan angka seperti ini. Biasa itu menggunakan huruf. Kira-kira seperti ini untuk kesalahan dalam penulisan lampiran. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kesalahan pada penulisan hal atau perihal. Kalau penulisan hal atau perihal ini tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi langsung nih. Nah, langsung. Hal. Undangan rapat. Tidak lagi hal undangan rapat titik. Jangan seperti itu. Tapi tidak memerlukan titik. Ini untuk kesalahan di penulisan hal. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut lagi nih, Nak. Nah, kesalahan penulisan di alamat surat. Nah, ya, untuk penulisan di alamat surat ini biasanya berkaitan dengan kata sapaan. Kalian harus ingat. Yang pertama, kata sapaan Bapak, Ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Jadi, kalau sudah memiliki gelar atau jabatan, kalian tidak lagi menggunakan kata sapaan Ibu atau Bapak. Contohnya, yang terhormat. Nah, ini kan jelas ya. Ani Nuraini SPD. Ini kan ada gelarnya. Ini adalah gelar. Tidak lagi menulisnya itu menggunakan kata sapaan Ibu. Yang terhormat Ibu Ani Nuraini SPD. Tidak seperti ini ya. Ini salah. Lalu yang kedua, bagaimana dengan yang memiliki jabatan? Misalnya jabatannya itu kepala sekolah. Jadi langsung kepala SMP Nusa 3. Tidak lagi yang terhormat Bapak Kepala SMP Nusa 3. Tidak lagi seperti ini. Jadi hanya sebatas kepala yang terhormat Kepala SMP Nusa 3. Lalu, kata sapaan itu hanya untuk orang yang tidak memiliki gelar. Contohnya, yang terhormat Bambang Atmojo. Seperti itu. Enggak, kan harus memiliki sapaan. Yang terhormat Bapak Bambang Atmojo. Nah, ini benar jika tidak memiliki gelar. Tapi kalau memiliki gelar berarti apa? Yang terhormat Bambang Atmojo Home, misalnya seperti itu. Ini adalah yang memiliki gelar. Kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa melihat perbedaannya. Oke. Selanjutnya.
selanjutnya itu adalah kesalahan pada penulisan penutup surat. Nah, biasanya kalau penutup surat ini nanti berkaitannya itu pada bagian si pengirim surat ya. Biasanya itu untuk penulisan nama pejabat, penanda tangan, ditulis menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. Jadi penulisan ini harus huruf kapital, tapi tidak semua harus setiap awal kata. Jadi misalnya seperti ini. Kepala SMP Nusa Bangsa. Nah, di sini kan Fitri Pertiwi SPD. Nah, seperti ini. Tidak boleh Fitri Pertiwi. Nah, ini kan P-nya kecil ya. Nah, ini kan P-nya huruf kecil. Tidak boleh. Jadi yang benar itu adalah Fitri Pertiwi SPD dengan huruf F dan huruf P ini adalah huruf kapital. Kira-kira seperti ini untuk materi kita hari ini di dalam kaidah kebahasaan, baik surat pribadi maupun surat dinas. Intinya, untuk kaidah kebahasaan ini kalian harus teliti ketika menemukan soal dan diminta untuk mencari kesalahannya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.